Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sana Soro Minang TV, Budes. Rasanya lalamu gitu, mendak berdua ya. Biasanya gitu laman sur gini ya, main surang-surang ya. Lama main surang ini. Main surang-surang nih kita. Sajak lah punya program khususnya surang. Jadi program podcast bersama tokoh. Ya. Program bersama tokohnya lah Cok Perai gini. Nya membina program Bundo gini kan. Masya Allah. Untuk SMTV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah hari ini kita bersuah balik jauh pemirsa Soro Minang TV Budes dalam sebuah program yang secara rutin kita lakukan, yaitu program podcast bersama tokoh. Dalam edisi tanggal berapa Des? 26 Januari 2023. 2023. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonya tentu sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kehormatan yang sudah hadir di studio Soro Minang TV, tentu kami all kru Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya Dunsana Soro Minang TV tetap selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan tentunya penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada, kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia kami untuk like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Soro Minang TV. Dan juga pada malam hari ini penonton kita akan menghadirkan narasumber kita dari Ketua Ikatan Kabupaten Kota salah satu dari Sumatera Barat yang yaitu mana dinamakan Kota Arang. Kota Arang ya betul. Kalau dulu identiknya orang mengecen Sawah Lunto Sijunjuang. Iya, betul, kalau ini lah, mereka sudah berdiri sendiri, Sawah Lunto sendiri, Sijunjuang sendiri, Demas Raya sendiri. Nah, untuk itu para penonton tetap ikuti program kami pada malam hari ini bersama narasumber kita. Apa yang akan beliau sampaikan nantinya terkait dengan acara yang akan mereka laksanakan. Untuk itu tetap ikuti Soro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih telah hadir di studio atas undangan kami Soro Minang TV sehingga kita bisa berbincang-bincang santai Ketua. Siap. Kok dapat ndak sambil minum teh talu ya kita berbincang kini ya nak. Gitu enak. Ya. Pekol ya kira cara. Oke, cara ya. Oke. Di sana Soro Minang TV di samping Ambo sudah ada hadir di studio yaitu Bapak Erison SH adalah Ketua Ikatan Keluarga Kota Arang. Oh, KKAS itu Ikatan Keluarga Kota Arang Sawah Lunto. Oh, saya pikir betul. Nah, saya pikir memang Kota Arang kita tahu. Cuman saya pikir IKAS itu Ikatan Keluarga Kota Sawah Lunto gitu. Lupa. Arang ya? Arangnya terlupa. Oh, Arangnya. Oke, di sana Soro Minang TV. Itu Arang. Arang ya, ciri khas Sawah Lunto adalah Arang. Baru di samping Ketua Erison, nama Bunda siapa Bunda? Ibu Lia. Ibu? Norilia. Bundolia. Bundolia, Ketua Bundo Kanduang dari IKAS. Periode tahun berapa tuh? 2022-2027. Oke, di sana Soro Minang TV kita berbincang-bincang sangenek berhubungan dan dengan tokoh kita yang hadir sekarang. Ya Budes, nanti tugas Budes menanya Bundo sangenek ya Budes ya. Katanya Bundo, kalau padusi semua padusi lah. Siap. Laki-laki semua laki-laki. Nah, agak lebih pas ya. Oke, Ketua. Sebelum kita berbicara sedikit tentang IKAS, mungkin tidak ada salahnya Ketua
menyapu dan sanak Soro Minang TV terlebih dahulu, memperkenalkan diri ketua, siapa sebenarnya seorang Erison SH itu sendiri, karena mungkin ada juga sebagian daripada pemirsa dan sanak Soro Minang TV yang belum mengenal Bapak Erison secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih dan diundang ke Sama-sama. Dan kami mengenalkan diri. Kami diamanahkan menjadi ketua Sawalunto dari Januari 2022. Januari 2000. Oh, oke, betul. Berarti pas tahun ya? Pas tahun. Ya. Jadi keseharian kita bekerja di pemerintahan yaitu di BP Batam. Di BP Batam. BP Batam. Ya. Diamanahkan sebagai ketua IKAS periode 2022-2027. 2022-2027. Oke, Swanta, kita buka akun apa gitu. Udah sadar situ ya? Sudah. FB atau fanpage atau YouTube? Oh, oke. Oke, di sana Soro Minang TV, Bapak Erison adalah salah seorang karyawan dari BP Batam yang berasal dari Sawalunto, yang sekarang diamanahkan oleh warga Batam asal Sawalunto menjadi Ketua IKA 2022 sampai 2027. Pak Erison, apa yang membuat Pak Erison, yakin kalau karyawan BP berarti Pak Erison dari sebelum-sebelumnya sudah orang Batam, sudah berkiprah juga di Batam, betul enggak Bu Des ya? Sudah tapi tiba kini Pak Erison mendapat amanah itu berarti apa yang membuat Pak Erison secara pribadi mau ikut membesarkan IKAS itu sendiri untuk periode yang akan datang itu? Oh, terima kasih, Kanda. Jadi artiannya kita di hati itu mengamanahkan diri kita untuk kampung itu sendiri, mengadangkan untuk kampung itu sendiri. Iya, betul. Harapan kita ke depan silaturahmi Sawalunto yang ada di hampir kecamatanku bisa menyatu sesuai dengan harapan yang kita harapkan kan selama itu. Iya. Dulu siapa ketua IKAS? Dulu periode yang lalu diketuai oleh Pak Haji Edi Mulya. Oh, oke. Pak Haji Edi Mulya ya. Pak Haji Edi Mulya ya. Iya. Setelah Pak Haji baru ketua. Iya. Baru Pak Erison. Oke. Pak Erison, kalau boleh kami tahu, mungkin banyak warga Sumatera Barat yang lain di luar kota Sawalunto ya, Bu Des ya, di luar kota Sawalunto, pingin tarangkan sangenek tentang Sawalunto itu bisa enggak kepada Odon Sanak Soro Minang TV? Karena memang jujur kalau dulu betul kecek Bu Des kita hanya tahu soal Sawah Lunto Si Junjuang kan itu. Nah jadi kalau bisa disampaikan sangenek tentang profil Sawalunto kampung halaman Pak Erison sama Bundo kepada Don Sanak Soro Minang TV. Jadi Sawalunto itu dulu kan memang menyatu tiga tungku sejarangan katanya kan. Oke. Si Junjuang nama saya Sawalunto. Itu Ciek dulu tuh ya? Dulu Ciek. Ciek kabupaten dulu ya? Mungkin karena ada mungkin terjadi pemekaran. Pengembangan jadi Sawalunto lah jadi Kota Madia sendiri, si Junjuang kabupaten dan nama saya kabupaten. Itu. Jadi pisah ya? Pisah. Terus di Sawalunto awak dulu mengetahui danga awak kayak ketek-ketek nantakan awak kan orang Nagari awak adalah nagari yang awak tinggal ya, kampung Nagari Budes. Nggak usah bawa di Budes itu, nggak sampai kereta tuh ke Pekumbu ada. Pekumbu jauh. Betul ya, dari Sawalunto itu Budes sampai Wakete itu ada kereta api taruh ke Batu Taba. Itu lewat Nagari awak Tanjung Bingkuang namanya. Di dekat rumah saji awak itu ada stasiun. Yang begitu-begitu dan dulu terkenal dengan batu bara. Mungkin bisa enggak sangenek Pak Erison kondisi Sawalunto itu, apakah pertambangan itu masih dan segala macam tentang Sawalunto itu gitu. Sawalunto itu memang dari dulunya memang penghasilan batu bara. Itu jadi saudara masyarakat itu bado.
Jadi memang simbolnya Sawalunto salah satunya yang tersabitnya yang terkenal itu mak hitam. Mak hitam itu kereta api. Kereta api. Kereta api. Wah, yang paling terkenal adalah Lubang Kalam. Lubang Kalam. Ah, Itu melalui Lubang betul Kalam. Lubang Kalam. Budes belum pernah kan? Nah, Ini pernah lewat saja, mencari dari Aceh kayak Kuali gitu. Oh, oke. Nama lain Oke. Sawalunto ke toko Kota Kuali namanya ya, Dari betul. Aceh kami Iya. pernah jalan-jalan. Jadi Sawah Lunto terdiri dari Ampek Kecamatan dan 37 kelurahan. 4 kecamatan. 37 Oke. kelurahan. Kecamatan Barangin, Kecamatan Talawi, Kecamatan Silungkang, Kecamatan Lembah Segar. Oh, Silungkang yang terkenal. Nah, Silungkang masih yang di bawah ya, yang di luar ya. Oke. Dari Moro Kelaban ke Silungkang. Betul. Sebelum masuk ke Nayak Kate. Iya. Itu masuk Silungkang itu. Silungkang. Oh, Silungkang terkenal dengan Songketnya. songket. Silungkang. Terus wah masih ingat di Silungkang tuh di pinggir ayi itu batang ayi itu orang mapo nameh. Iya. Betul kan? Tidak salah Silungkang juga kampungnya ketua IKSP gitu yang Iya. Pak Arwin Ismail. Ayah anda gitu Pak Erwin Ajir. Silungkang ya. Iya, Silungkang. Iya. Oke, sebelum kita membaca-baca Pak Edison apa yang ditulis oleh komentar, nanti Bude sampaikan kepada kita komentar dari Nusantara Solo Minang TV. Awak mendapatkan informasi bahwasanya IKAS insya Allah akan dilakukan pelantikan periode 2022-2027 itu sendiri. Kalau boleh awak ingin mengetahui tentang segala bentuk persiapan dari perencanaan pelaksanaan apa namanya tadi Budes? Pelantikan atau pengukuhan IKAS itu sampai sejauh apa gitu? Dari awal memang terkesan memang terburu-buru karena kita mengajukan proposal ke Pemko tahun yang lalu. Tahun yang lalu ke wali kota melalui Pemko Batam. Cuman tahun itu nggak tercover mungkin karena belum kesiapan kita mungkin waktu itu. Baru siapnya di tahun 2023 ya. Karena partisipasi panitia yang bekerja keras terhadap pengukuhan. Iya. Dan kita pun alhamdulillah bisa mewujudkan di tahun ini untuk pengukuhan. Mudah-mudahan harapan kita pengukuhan itu berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Di mana rencana pengukuhan? Pengukuhan itu dilakukan pada jam 4 sore berlokasi di Golden Crown, ruang VIPB. VIPB yang mana tuh Budes? Yang sampai acara petang tuh? Kalau di awal kita masuk kiri. Oh, yang di luar ya, yang masih di luar ya. Oh, oke. Tapi Kok Budes? ketua, itu memang jamnya itu memang permintaan dari Pak Walinya atau memang dari panitianya? Karena tidak kondusif sekali kalau jam ampe itu kita kalau melakukan biasanya melakukan acara apa? Karena pasti tak kaja gitu. Atau memang ada tamu VIP yang memang di jam itu gitu harus melaksanakan pelantikan. Untuk masalah jam, kenapa jam ampe kita laksanakan? Kan kemungkinan ada dusun-dusun kita masih bakar rajo mungkin kan. Nah, kalau kita lakukan dari Sabtu itu, kalau kita lakukan siang, kemungkinan tidak banyak dusun kita Sawalunto dan datang. Nah, harapan kita jam ampe kita lakukan itu paling tidaknya pulang jam 5 masih bisa hadir, kan lu telah bek banal kan gitu. Jadi itu harapan kita. Memang kalau kita pikir memang waktunya sangat mepet sama maghrib, terlalu sebentar lah maghrib kan gitu. Cuman harapan kita sih lah kita sampaikan melalui undangan dan via WA aja. Harapan kita memang kalau bisa kita hadir acara kita tuh bersama-sama. Tapi untuk tamu undangan itu yang lah confirm hadir itu maksudnya dari pemerintahan kampung sama Batam itu siapa kira-kira gitu? Dari kampung kita kedatangan Pak Wali Kota Pak Haji Dery Asta. Bapak Wali Kota Sawalunto. Jajaran DPRD Kota Sawalunto dan sebagian pengusaha batubara. Pengusaha batubara yang dari Sawalunto akan hadir. Insya Allah beliau hadir hari Jumat besok sudah sampai di Batam. Besok lah sampai di Batam. Dan untuk acaranya ada menghadirkan mungkin kalau biasanya pengukuhan itu identik dengan artis kah atau apa, itu kan sebenarnya pelantikan itu kan tidak hanya orang Sawalunto saja undangannya berarti ketua kan, karena
dilantik pun akan dilantik oleh IKSB nantinya. Iya, IKSB. Nah, dan itu kan biasanya IKA-IKA lain diundang gitu. Nah, untuk menjadi apa yang acara ketua itu untuk jadi daya tariknya untuk masyarakat gitu. Selain kalau biasa ketua dan acara, kalau hanya sekedar pelantikan, kalau masyarakat biasa lah gitu kan. Tapi biasanya kalau artis, gitu kan. Jadi penonton pun atau mungkin warga Sawalunto yang menonton gitu kan, kini jadi bisa tahu gitu. Jadi memang kita menggunakan daya tarik itu door prize. Door prize. Jadi siapa yang datang 100 pertama itu akan mendapatkan hadiah. 100 pertama, awak pasti pertama datang. Tapi hadiahnya dirasiokan. Biar penasaran, surprise gitu Mas. Itu. Bukan 100 pertama itu dapat door prize, tapi harus pulang belakangan nunggu door prize dulu dibayarkan. Itu konsekuensinya begitu, konsekuensinya gitu. Oke. Dibaca dulu komentar daripada Dusanak Suramina TV satunya sehubungan dengan Kas Sawah Lunto. Siap. Dari kamar Datuk Mulu Nak. Mulu saja tak ada kan. Kalau bisa bahasa awak biar lebih akrab rasa sama awaknya sanak, mohon maaf sekedar pendapat. Rancak tuh. Nah, Datuk, memang sebenarnya TV Minang Pot memang kita identiknya dengan bahasa Minang. Tetapi penonton kita terkadang sudah mencapai sampai ke luar negeri ya Pak Os ya. Dan yang menonton pun kini tidak hanya orang awak gitu. Jadi memang dari awal kami membiasakan bahasa Minang itu, tapi karena ketika kita Beko ada yang komplit, janganlah bahasa Minang, saya kadang kami nggak ngerti gitu. Ya? Jadi kalau bahasa Indonesia Raya, orang Minang mesti ngerti. Tapi kalau bahasa Minang, saya orang yang luar Minang kadang kurang paham. Tapi tetap terima kasih masukannya. Kita campur. Separuh ulas, separuh balik. Itulah kita ya. Itulah kita. Tapi Pak Has, kami kok satu organisasi dari tahun 2000 berapa Bang? 2000 sebaleh ya? 2000 sebaleh. Kami dari Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia dulu. Kami sudah turun ke organisasi Minang gitu. Jadi kalau Bos Budo. Jadi kami kalau lama berkolaborasi dulu ya. Kami kolaborasi dalam organisasi. Tapi pakai budes nggak? Oh pakai. Kalau nggak pakai. Sebulan yang lewat. Mau kawan, perai. Harusnya. Kalau urusan pera itu urusan gampang. Cuman mereka nyoba WA di belakang. Iya. Ngirim nomor rekening ya. Owner lu bayi lagi. Ketua, acara adalah formatnya jam mampe. Iya. Jam mampe berarti memang harus selesai di maghrib atau nanti ada istilahnya break. Nanti kita lanjut kepada acara berikutnya pas maghrib. Nah, rencana kita tuh kan memang kalau bisa tercover sebelum maghrib itu lah selesai. Clear semuanya. Clear. Jadi dari maghrib tuh siap selesai makan, selesai sholat makan, itu acara hiburan. Bebas aja lah ya. Kebetulan kita memang adakan organ tunggal memang kan sama artis. Gitu. Sebagai daya tarik kepada masyarakat ya. Masyarakat Batam asal Sawalunto itu sendiri. Kalau boleh berbicara kuantitas, sebenarnya berdasarkan data mungkin dari zaman-zaman Pak Edmol sampai kini, warga Batam asal Sawalunto itu yang sudah terdata itu berapa sebenarnya? Dari data terakhir yang kita dapat dari salah satu personal Sawalunto Pak Depi yang di kecamatan itu kurang lebih dari hampir 100 kakak. Oh, banyak ya? Banyak lebih. Cuman untuk data validnya memang kita belum dapat. Iya. Yang kita dapat kan dari Pak Depi. IKA kecamatan-kecamatan semua daerah yang ada di Sawalunto itu lengkap di Batam. Kecamatan apa tadi? Talawi, Barangin, Silungkang, dan Lembah Segar. Keempat-empatnya ada di Kota Batam. Ada. Nah terbentuk IKA-nya tuh. Ada. Cuman mungkin ada yang aktif kan masing-masing kan ada lingkupnya masing-masing macam Sawalunto kan. Barangin ada di Iwako-nya kan gitu. Terus Talawi ada di IWT-nya. Ya, apa tuh? IWT Ikatan Warga Talawi. Terus IKLS. Jadi sering juga ada pengajian. Iya. Berarti IKASKO menaungi kecamatan? Empat kecamatan. Bukan kenagarian? Enggak, bahasanya 4 kecamatan. 4 kecamatan.
Mungkin Kalau Gonyolimo dia menurut ke nagari memang Rami gitu, dia tidak memakai kecamatan. mungkin seperti Gonyong Limo kan termasuk perantau terbesar juga di Sumatera ke Batam ya. Jadi mungkin per nagari itu sangat cukup mumpuni itu dibuatkan sebuah organisasi. Dan lagi kalau Salunto kan dia enggak istilah nagari, lurah. Kelurahan. Lurah. Iya, karena dia kota. Kelurahan. Dia kota Madia. Kota Madia. Oh, Jadi lurah dia. Lurah. Ya, kelurahan dia gitu. Betul kan kita? Betul. Nah, Sebetulnya ada juga sebagian di Solo tuh yang belum terjangkau sama kita. Itu yang lagi kita usahakan, seperti di situ ada namanya Nagari Limindai, Pagai kan. Itu belum terjangkau. itu arah kemana tuh Limindai sama Pagai itu? Hampir arah ke Suli Ayi tuh. Solo. Oh, Ini kan perbatasan. betul. Nah, Berarti Bukit itu katanya itu ya? Iya. Namanya apa? Limindai, Pagai. Pagai. Iya. Itu banyak populasinya. Mana mungkin ya? Kemungkinan ada, cuman kita belum bisa memastikan. Kemungkinan ada, cuman kita belum bisa Memang memastikan. agak ke perkampungan. Agak perkampungan. Jadi berbatasan dengan Solo nanti Josuliai Iya. kampung apa ya Pak Suliai, Tanjung Alai, Babate-bate Iya, itu nanti itu kita ya. masuk ke Solo kan. Ya masuk ke Solo nanti itu ya. Luar biasa. Memang Budes ada sesuatu yang awak kalau kota Swalunto bagi awak pribadi dari kecil awak itu adalah salah satu tempat yang cukup menjadi favorit bagi kami Paibari Rayo. Bagus itu. Bukan. Naik kereta pondok-pondok dari Hitam tadi ya. naik Maitam tadi. Hitam. Di dekat rumah tuh ada stasiun kereta api yang dari Swalunto sampai ke Batu Taba. Kereta api baru. Bukan, ini ada kereta api penumpang. Tuh masuk Lubang Kalam tuh pas sorak sadonya itu. Sampai ke Solun. Memang kayak terowongan. Terowongan memang. Terowongan. Hah? Flyover terowongan. Lebih kalau Bukan, dia lebih ke bukit yang diapakan, tidak di atas tidak ada jalan. Ya bukit yang digali gitu. Nah, jadi kalau kami lah sampai Barirayo ke Solunto, kondak Barirayo ke Danau Singkara, itu harusnya naik kereta api sampai kete-kete. Itu kok dapet pere itu sanang nanti itu. Satu lagi lupa menyampaikan. Ya. Bahwa Sawalunto kalau dapat penghargaan dari UNESCO, Ya. daerah wisata tambang. Wisata tambang. Iya, ini yang sedikit mau kita gali. Wak pernah mendengar bekas-bekas tambang itu, karena secara prinsip Budes, tambang itu kan tidak terlalu produktif, tidak terlalu produktif zaman sekarang. Ini kan terkenal tambang batu bara Ombilin itu kan zaman-zaman dulu. Nah, bekas-bekas itu diberdayakan seperti apa sebenarnya oleh pemerintah Kota Swalunto itu sendiri, sehingga menghasilkan menjadi PAD tersendiri bagi pemerintah Swalunto itu. Ini gitu. kan dulu kan TBO, tambang batu bara Ombilin dulu. Ya, betul. Zaman kita sekolah dulu kan Ya, SMP betul. itu kan. Kini lah masuk TBA, tambang batu bara Bukit Asam. Ya, karena dia sudah tergabung. Sudah tergabung. Ya, betul. Ini ada satu kesatuan. Ya. Gitu. Kemungkinan apa namanya itu? Masuk Minang. Berarti memang menjadi satu objek wisata. Dari UNESCO. Jadi yang dibangun situ jadi objek wisata tuh. Iya, kan ada banyak seperti Kayak tempat bersejarah gitu. Jadi iya tempat wisata tambang kan. Masuk ke dalam. Panjang tuh. Panjang. Jadi memang Sawalunto diadai di UNESCO sebagai suatu provinsi yang wisata tambang. Wisata tambang. Pak Irson lah masuk ke dalam terowongan tambang itu ke dalam. Waktu SMP lah. Pakai apa? Jalan kaki atau pakai kereta? Kita pakai kereta. Cuman kita lebih dulu duduk di masinis ya. Karena kalau kita di belakang pasti hitam. Kena baru. Jadi kita duduk di masinis. Karena kan biarlah kita makin rokok ke masinis kan. Duduk zaman sekolah dulu gitu. Iya. Cabut di sekolah kan itu kerajo tuh kan gitu. tapi Pak Ketua, tambang wisata tambang. Berarti itu kan menjadi salah satu objek wisata. Ya. Dijadikan objek wisata. Berarti sama seperti Bangka yang penghasil timah, tapi juga seperti museum gitu. Ya karena memang di Sawalunto tuh memang selain usaha dari pemerintahan dan juga ada juga usaha-usaha dari masyarakat. Iya, betul. Saking produktifnya masyarakat Sawalunto. Jadi macam mana mengolah batu bara kok. Contoh waktu kita dulu SMP, kita masak air pakai batu bara. Oh gitu. Iya.
Jadi kita tuh daripada mencari kayu ke hutan, kita masak ke batu baru karena waktu kita mencangkul itu nambah batu baru. Masuk batu baru. Batu baru. Saking kayunya Sawalunto tuh dengan batu baru. Nah, kini objek wisata itu dibuat enggak seperti itu gitu. Yang menjadi yang mendapat Konsep seperti apa yang dari UNESCO itu gitu. berarti kan bagus. Iya, kalau betul. dapat Penghargaan dari UNESCO itu gitu. Karena kan Sumatera Barat itu tidak jauh beda dengan Batam yang akan menjadikan kota Sumatera Barat itu menjadi kota wisata gitu. Iya, Jadi iya. masing-masing daerah itu kan punya kelebihan, betul. andalannya yang akan dihadirkan gitu. Nah, seperti Sawalunto itu menghadirkan tambang wisata tambang gitu. Iya, jadi Nah, di wisata tambang itu apa sih yang bisa dicari oleh masyarakat sehingga ketika perantau akan pulang ke Sawalunto ini mengajak itu Betul. wisata ke situ gitu. karena tambang batu baru itu kan memang tambang alamo dari zaman Belanda kan gitu. Iya, betul. Pasti tuh otomatis kan banyak peninggalan-peninggalan. Contohnya banyak seperti rumah-rumah zaman Belanda kan, istana-istana. Oh, Itu yang terbaik. berarti sejarah ya. Adalah item-item yang di dalam gedung itu gitu kan. Jadi itulah mungkin yang jadi daya tarik dan sehingga UNESCO menjadikan tuh peninggalan sejarah gitu. Ya. Seperti apalah wisata tambang. Bukit Tinggi, Lubang Japang. Lubang Japang. Nah, Seperti Lubang Japang gitu ya. Lubang Japang. Cuman Lubang Japang oke. itu kan lebih daripada menceritakan tahanan-tahanan masa lalu Iya, kan. Kerja paksa, rumusa kayak gitulah kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Kalau di Solo itu tidak, untuk itu lebih menampilkan pekerja-pekerja dulu itu seperti apa, menghasilkan batu bara kok seperti itu gitu. Betul. Jadi tapi yang Pak, jadi tempat wisatanya itu lebih kepada kayak sejarah museum-museum itu. Betul, betul. Seperti apa sih orang tambang batu bara itu juga lah, mungkin seperti patungnya atau aponyo gitu lah. Ada yang ada itu, ada patung-patung ada. Di dalam ada, Oh, di dalam ada ya. Peninggalan-peninggalannya itu seperti mungkin foto-foto, mungkin kerja-kerja dulu gitu kan. Oke, di sana Suara Minang TV memang apa ya? Sawalunto adalah sebuah kota yang cukup unik ya. Kalau sangkewa kete-kete betul, kalau kami orang Solo yang seputaran jalur kereta api sampai Danau Singkara itu Sawalunto adalah sebuah negari yang cukup favorit bagi kami bergantung naik kereta api. Kalau lah tiba tukang jual tiket kami lari-lari ke belakang. Kok nak naik kate dan segala macam. Luar biasa di sana seorang Indomie. Pohon curhat loh. Kalau raya di kampung Ya. Nah, jadi di sana Suara Minang TV di Kota Batam seperti yang kita ketahui, IKA kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu sendiri itu semua organisasi paguyubannya ada di Kota Batam. Salah satu adalah Kota Sawalunto itu sendiri. Memang Sawalunto secara prinsip kalau 4 kecamatan ya mungkin termasuk kota kecil lah ya, termasuk kota kecil yang ada di Indonesia itu sendiri ya. Cuman beberapa hal sejarah-sejarah budaya seperti yang beliau sampaikan memang sangat terkenal tuh. Tambang batu bara Ombilin. Itu benar-benar sangat luar biasa zaman itu, bahkan banyak orang yang bekerja di situ ya. Kayak kerja di Pertamina zaman-zaman kayak gitu ya, Ketum ya. Masuk fasilitas waktu itu di TBO itu termasuk mewah. Iya, kayak orang kerja Pertamina, BUMN gitulah. Memang Sawalunto, Sijunjung dan Mas Raya itu waktu masih jadi satu itu di antara 3 itu mana yang terbesar tuh? Dari 3 Sijunjung, Sawalunto dan Mas Raya. Kalau kita lihat kecamatan mungkin kita cuma sampai kecamatan kan. Iya. Kalau seperti Sijunjung kalau nggak salah banyak ya. banyak kecamatannya. Dan Mas Raya, Daerah baru berkembang ya. iya. Mas Raya mungkin lebih ketek begitu mungkin. Iya. Cuman luas daerah lebih luas dan Mas Raya. Wah, sama saya. Iya, ada Mas Raya. Karena sampai ke Sangir kalau nggak salah itu berbatasan kan, sampai ke Jambi. Mas Raya sumber daya alamnya lebih kaya. Lebih kaya dia. Karena waktu tiga kabupaten kota itu dulunya gabung, kini terpisah sadanya. Iya. Dan ketiga-tiganya itu dapat job ngensi. Dan Mas Raya yang pertama dulu itu hadir wali kota termuda se-Indonesia, bupati termuda se-Indonesia yang menjadi juga kepala bupati se-Indonesia, belum berprestasi, masih muda. Kemudian Patang Sijunjung, masih Sijunjung MC, besok IKAS. Jadi 3 kabupaten kota itu. Ambil saya dari udah sadar.
Tapi makanya kalau misalnya Damas Raya itu lebih masyarakatnya lebih ketek daripada Sawalunto, berarti Sawalunto lebih ramai gitu hadirnya. Di jumlah, di jumlah. Damas Raya saja waktu itu Lumayan penuh ya. tadi asrama haji Sejunjung sama saya di asrama haji dua-duanya, ya alhamdulillah gitu masyarakatnya antusias. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Insya Allah animo masyarakat Sawalunto datang ke pengukuhan. Betul. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang momennya itu ketua di acara seperti itulah momennya masyarakat itu terkadang nih di Batam itu awak sebenarnya badan sana sama sekolah tapi kadang enggak tahu gitu. Ketika di momen-momen acara seperti itulah Besuo, beko jadi kan bersilaturahmi, batamu, ajang besuo. temu kangen jadi kan. Jadi beko setelah itu barulah ayolah ikut wak tagak lo lah kampung wak lah dari situ mulanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan betul seperti yang ketua harapkan bahwa masyarakat Sawalunto ambisi tinggi gitu untuk menghadiri pelantikan Iko gitu. Iya. Oke Pak Ketua, nah kita sapa dulu Bundo Kanduang gitu. Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang. Nah, Bundo boleh dulu perkenalkan Bundo ke penonton. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara awak. Suara orang awak. Belum bersih bahasa Minangnya. Bundo apa tadi? Lia. Bundo Lia. Bundo, kenapa Bundo bahasa Minangnya belum pasti karena mungkin besar di luar Sawalunto kah atau Sumando Sawalunto kah atau? Nah itu Sumando. Oh Sumando, jadi Bundo aslinya? Aslinya orang Bandung. Bandung, nah dari logatnya memang nampak Bandung. Tapi Bundo orang Bandung ya nggak apa-apa Bundo. Jadi Bundo ada suku tak? Apa? Suku? Kalau Bandung nggak ada. Enggak, di kan udah jadi orang Minang, jadi dikasih suku nggak? Ya. Suku nggak bisa lah. Iya maksudnya makanya tanya kan apa sih? Karena nggak pernah diajarin bahasa Minang sama. Oh nggak pernah diajarin? Nggak pernah. Jadi di cuma rumah sendiri aja dengar kalau ngobrol. Nah dari situ tahu oh gini. Cuman kalau untuk mengecek ya masih takut salah gitu. Nah, kalau kan. mengecek masih takut. Ya. Sekarang keluar sekolah balik penonton. Nggak apa Bunda, bahasa Minang itu sebenarnya nggak perlu terlalu dipelajari seperti bahasa Bandung. Bahasa Bandung itu kan jauh banget Ya mungkin bedanya, bagi kan? bagi orang Minang kayak gitu ya, sama orang Sunda juga bahasa Sunda sebenarnya gampang gitu. Tapi kadang kita tuh takut ya. Nggak Takut kebanyakan. salah ngomong gitu nanti salah. Karena jujur bapak itu nggak pernah ngajarin, malah suka ngetawain kalau padahal pengen dia bahasa Minang gitu. Cuman dia malah ngetawain. Jadi udahlah kita dengar aja kalau pas ada acara organisasi gitu denger. Oh ini berarti gini. Pengen juga sih. Tapi benar. Sebagai orang Sumando yang bukan lahir dan besar di Minang gitu kan, Bundo bangga nggak menjadi bagian dari orang Minang itu sendiri gitu? Bangga banget. Bangga banget. Karena saya tertarik dengan budaya Minang Sumatera Barat itu, makanya nanti di acara pengukuhan saya antusias ingin benar-benar pakai baju tradisi Sumatera Barat tuh ingin diperkenal bangga gitu, pokoknya bangga lah. Apa yang paling Bunda suka dari Minang itu sendiri? Udah aja. Kalau itulah Jaleh tuh, ya berarti di luar dari itu. Apa yang paling Bunda suka? Ya mungkin budaya makanan ya kulinernya satu ya sama. Suka. Bisa makan masakan Padang? Suka bisa. Bisa, pedas bisa. Emang orang Sunda senang pedas juga. Ya. Terus dari segi organisasinya ya kan lebih banyak gitu kan, jadi banyak ragamnya, semuanya suka. Nah, untuk acara pelantikan besok sebagai ketua Bundo Kandongnya IKAS gitu, apa yang Bundo persiapkan dari Bundo Kandongnya gitu untuk acara tersebut? Dari Bundo Kandongnya ya, alhamdulillah kami kompak dalam busana gitu ya, udah mempersiapkan busana kami bikin gitu semua. Terus kami juga ingin menyanyikan lagu itu ya kan, Minangkabau. Udah apa belum? Baru belajar tadi. Kalau enggak nanti nggak diterima nanti. Kalau besok hafal. Kalau rame-rame apa ya? Baru tadi belajar. Terus
Apalagi? Persiapannya mungkin itu ya, sama kita kan menerima tamu ya, penerima tamunya. Ya. Berarti nanti Sawalunto tidak menghadirkan makanan-makanan khas dari Sawalunto itu di acara tersebut. Kan pada front. Iya, Ada paling ya nanti di pas makanan VIP, tapi saya ingin apa makanan ciri khas Sawalunto itu? tapi enggak Sawalunto paling enggak sih, cuman Ada. ya pas ada itunya lah, kayak lupis gitu kan mungkin ya, sama ada lapek bugis kayak gitu, ada nanti. Oh, tahu lepek bugis? Tahu, karena suka. Karena Budes, maaf potong. Kalau menu Sawalunto tuh yang ada tuh di Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha, tungkek namanya. Itu memang khusus dibuat untuk lebaran haji, Iya, pada lebaran Lebaran haji. Haji, itu Itu isinya apa? Isinya tuh seperti dodol kalau Dodol. masuk. Macam Yang keramai. diambil seperti pocong, tapi sudah tetangga cie gitu. Itu makanan khas Idul Adha. Isinya memang kayak dodol, kayak keramai gitu ya? Kelamai kalau masuk gitu. Bahasa Indonesia dodol kan gitu. Jadi kalau untuk menghadirkan itu kita balik lo kalau haji balik kan. Karena itu spesies makanan yang adonya di Lebaran Haji. Iya. Berarti dari Bundo Kandongnya nanti akan mengisi acara itu untuk nyanyi lagu Minangkabau, paduan suaranya lah ya. Kemudian juga Iya. Pak Bundo Kandongnya juga sudah membuat seragam. Alhamdulillah Bundo Kandong kompak. gitu. Meskipun kami baru berdiri, tapi alhamdulillah kompak. Tapi Bundo mau pakai baju adat Minangkabau nanti, jadi nggak pakai seragam gitu? Iya, pakai baju ini Bungkuto Gadang Bundo Kandung gitu. Iya, Koto Gadang, Iya, Bundo Kandong Koto itu. Gadang, iya. Oke, Bundo, Bundo harus beraja bahasa Minang sama awak. Insya Allah siap. Sifat. boleh. Salah berai, bisnis lo. Tapi Bundo luar biasa, Bundo, nggak masalah, Bundo banyak juga orang-orang Padang itu beristri keluar, kemudian dia malah lebih suka dia berada di Iya. organisasi Minang Iya, itu betul, sendiri betul. gitu. Dan banyak juga yang malah yang punya suaminya keluar, dia juga suka bergabung ke Minang itu sendiri. Yang penting kan bagaimana cara kita menyesuaikan diri ya, Bundo. Mudah-mudahan sukses Bundo acaranya Amin, besok, Bundo. amin. Baca dulu. Baca dulu. Kayaknya ada tanya baca. Oke, ada dari Fadil Bahtiar Jamba. Nah, mantap, semoga makin kompak dan solid. Amin. Amin. Pak Fadil orang Sawalunto. Dah. Enggak. Kemudian ada Andi Samudra, Pak host kita. Lobang Mbah Suro. Masih ada Apa tuh? ini Pak Son? Tahu Pak Son lobang Basuro itu? Bang Basuro. Itu lubang zaman Belanda dulu, waktu zaman masih yang orang-orang tahanan dari luar, dari Jawa, dari apa yang namanya kaki berantai, yang Raja Palsu di Tapi kan Tambang. kalau Iris pernah ke Sawalunto tuh pernah ada patungnya kan? Yang kaki berantai itu? di zaman dulu gitu ya kan, yang sini patungnya tak ada. Iris tuh Itu lebih dua. mengingatkan kerja paksa yang di Iya, lantai. Iris pernah, karena Iris tahun 2000 sebelum corona, 2 tahun sebelum corona itu Iris pergi tur pakai motor dari Payakumbuh itu, naik motor sampai ke Sejunjuang. Nah, dari Sejunjuang itu kami lewat Sawalunto. Nah, itulah kami pernah kunjungi. Iris pernah lihat itu gitu, yang makanya Iris tanya tadi apakah tambang wisata itu seperti museum gitu. Jadi memang tahanan itu kaki berantai itu dibikin kayak seperti patung gitu. Nah, Iris pernah aja lihat gitu. Tapi kini ada atau tidak Iris nggak tahu. Tapi beberapa tahun yang belakangan ada. Jadi Pak Andi, Pak Ketua gitu nggak tahu lubang Basuro, tahunya lubang Tanya. Belum kalah. kalau yang tahunya Basuro karena ke Jawa kayaknya Nah, ya. Basuro. Pak Andi, ketua kita gue lah ke Bandung sampai dia lalu Iya. tahu ya. Kayaknya aja Basuro. Kita jarang pulang. Jangan pulang lah. Ya. Coba Bedes, Pak Ketua, yang jelas tentu harapan seperti yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti acara kita itu sukses dan ramai dihadiri oleh Amin. masyarakat Batam asal Sawalunto itu Amin. sendiri dan semua undangan yang insya Allah mungkin bisa hadir Amin, bersama-sama. amin. Harapan Ketua. kita gitu. Dari sisi persiapan acara, termasuk semua kehadiran tamu VIP itu semuanya sudah clear lah ya. Secara prinsip tinggal menunggu hari hanya saja dari sisi persiapan itu.
Ini kita mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang kerja maraton Ya, dari pagi sampai sore, dari sore mungkin sampai malam. ya. Akhirnya insya Allah terwujud yang apa kita inginkan. Amin. Sebab ketua tanpa panitia pun tidak bakal jadi apa-apa. Ya, Karena kerjasama kita lah. Makanya simbol kami basamu maka jadi. ya betul. Jadi mungkin andil panitia sangat menentukan di acara itu gitu. Sehingga apapun yang kita inginkan bakal jadi gitu. Doa kita mudah-mudahan orang Sawalunto yang ada di Batam hadir di acara pengukuhan gitu. Amin. Dan sama-sama kita gadangkan kampung gitu, Sawalunto. Mungkin itu harapan kita mungkin. Dari sisi pelaksanaan acara pasti ada kos dong. Betul enggak? Siap. Nah, jadi bagaimana pengurus ataupun panitia menyikapi, mensiasati, mencari dana-dana bagaimana acara itu bisa sukses dan terlaksana dengan baik. Baik, kalau untuk Tampe, insya Allah kita udah disupport sama Pak Wali Kota, mampir ke Batam. Itu nak Begitu beradu, juga ah. makan. Ya, ucapan terima kasih ke wali kota. Dan Gitu, kami kan? sebagai Sawalunto mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota. Mudah-mudahan apapun yang diinginkan menjadi, amin. Amin. Terus untuk tambah-tambahan yang lain, Ya, para donatur Sawalunto bekerja sama untuk menjadikan acara ini. Jadi harapan kita dengan donatur-donatur kok mudah-mudahan rezeki beliau dibalas dengan Allah amin. Amin. sebanyak mungkin, amin. Jadi artinya adalah memang Allah tersedia dana Des. Sumber-sumber dari para donatur, bantuan dari pemerintah kota, bagaimana acara ini bisa terlaksana dengan sukses, itu Allah fik. Karena seminggu yang lalu masih galau nampak Pak. De kaditundo kalau ndak acara gua pitih lu nya ado lu jale lu aja. Kini lagak tanah ketua. Itu mungkin sebagian dari kegelisahan kita, mungkin panitia juga merasa macam itu mungkin. Karena memang kita kan ada acara mungkin kalau dibahas super nekat. Iya, iya, iya. Kita dapat kepastian dari Pak Wali Kota itu baru Hamin 5. Oh, baru berapa hari yang Nah. lalu ya. Itu undangan lah kita sebarkan sebagian tuh. Nah, Sementara kita baru dapat kepastian dari Pak Wali Kota jawab iyo baru Hamin 5. Jadi memang wajar lah. Jadi ketakutan. Cuman ya mungkin ya kalau kekurangan biaya itu wajar lah. Ya, Satu betul, acara betul, kan betul. kita ada kan mungkin yang minus di acara Ya, mungkin. biasa. Mudah-mudahan ada dusana-dusana kita yang mampu di Sawalunto bisa menyumbang lain untuk kesuksesan acara kita. Mudah-mudahan acara itu jangan sampai min untuk untuk biaya gitu. Nah, selesai. Sakit banyak dah Pak Haji. Iya, selesai deh Pak Erison. Nah, Iya. terus dari kehadiran wali kota sudah positif. Wali kota lah positif hadir. Oke. Beliau lah nelpon sore kemarin. Ya, Ambo berangkat dari Pekanbaru, ketua itu berangkat jam 9 insya Allah sampai di Batam jam 11 oke. kurang lebih ya katanya begitu. Terus undangan dari Dewan DPRD DPD Kota Sawalunto. konfirmasi sudah positif kehadiran mereka. Konfirmasi sudah sebagian yang kita terima itu insya Allah hadir, termasuk juga pengusaha-pengusaha dari Batubara Sawalunto Pengusaha batubara ke pengertiannya orang Sawalunto yang kiat di bidang batubara, yang pengusaha berbisnis di bidang batubara, Iya. tapi tidak di Sawalunto deh kan? Mungkin kayak di Kalimantan gitu-gitu. Atau memang Sawalunto sendiri? memang ikut banyaknya putra-putra daerah yang Sebenarnya batubara Sawalunto itu masih ada nggak sih? masih Masih ya? Masih dikelola oleh Bukit Asam. Bukit Asam TBA Oh, tambang oke. Berarti masih ya? masih. Iya, iya, iya. Cuman mungkin tidak sebanyak dulu. Tidak mungkin. seperti dulu Tidak lagi. seperti dulu. Kalau betul. dulu kita merasakan kita sendiri punya mama sebagai kabak di Sawalunto itu dulu almarhum. Itu fasilitas sebagai pegawai karyawan PT TBO itu Iya, tambang. itu sangat mewah kita merasakan. Iya. Seperti yang dirasakan di Pertamina kan gitu. Siapa sebelum ketua Pak Enmu siapa? Pak Dr. Fauzi. Pak Dr. Fauzi Ya. Maridin. Pak Dr. Fauzi itu kan orang kampung awak, nyok Karajo di tambang batubara Ombilin itu. Dr. Fauzi. Fauzi Maridin. Ya, harusnya. Dulu pernah Betul. ini caleg ya. Iya betul PDIP. Beliau Memang duduk. udah anggota dewan, anggota dewan. Ya betul. Bu Dewi Andriani Almarhumah, sebagai PAW, almarhumah. sebagai PAW. Itu masih ingat. Betul. Kita juga turun dulu bantu tugas beliau kan, Bu Dewi kan. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonya
sepertinya berbicara tentang persiapan acara ya Bu Des ya, yang dilakukan dalam rangka pengukuhan pengurus IKAS, Ikatan Keluarga Kota Arang Sawalunto. Sepertinya insya Allah sudah mendekati persiapan sekitar 80-90%. Tinggal menuju hari H-nya saja untuk digenapkan menjadi 100%. Tentu Dunsana Soro Minang TV, kehadiran beliau di studio ya Bu Desa dengan Ibu yang sekaligus adalah Ketua Bundo Kanduang IKAS itu sendiri tentu merupakan salah satu bentuk cara bagaimana seluruh pemirsa Soro Minang TV khususnya warga Batam asal Sawalunto bisa mendengar dan mengetahui informasi-informasi tentang kesiapan tersebut, dan tentu diharapkan kehadirannya rami-rami menghadiri acara menyemarakkan acara pengukuhan tersebut. Oke, Bu Des, awak rasa indak banyak yang akan bisa kita ceritakan balik sehubungan dengan ada yang mungkin Bu Des pengen tanya ke beliau. Tanya honor langsung atau apa? Oh itu urusan belakang saja. Karena kalau nanya lah caya dari Pak Wali, bisa. Berarti honor aman. Aman. Cuman masalahnya karena waktu itu saja gitu, karena itu tidak seperti sejunjung Batang. Melesetnya jauh beberapa jam ke belakang gitu. Kecuali jam ampe tiba tidak tiba orang start gitu jalan. Tapi kalau orang awak itu biasanya confirm ya. Wali kota jam 4 hadir ya. Kita sampaikan. Bapak pasti dia melihat dulu. Rame ya. Rame. Pasti. Mudah-mudahan. Walaupun dia confirm dia melihatnya ramenya gitu. Kenapa tidak hari Minggu? Iya. Karena gini, kenapa kita nak melaksanakan hari Minggu? Jadi kalau seandainya pun Sabtu kita ada kan, latihan masih ada istirahat 1 hari Minggu gitu. Kalau Minggu gitu adoan kita latihan Senin lah kerajo balik, lah ke sawah lo balik kan gitu. Memang panjang karena ketua IKAS kan. Satu demikian ya. Nah, tapi mudah-mudahan Dunsana atau orang kampung yang berasal dari Sawalunto itu bisa hadir mungkin di 1 jam sebelum acara. Betul. Supaya acara itu bisa terlaksana on time ya, tepat waktu. Jadi di akhir sebelum maghrib semua sudah selesai. Tinggal hanya hiburan dan makan. Mungkin kami menyiapkan juga mungkin untuk jauh, mungkin di SP kami menyiapkan bus mungkin. Jadi untuk transportasi nanti, dari hubungi sekretaris panitia nanti. Itu di setiap dari setiap kecamatan atau memang dari SP dari Batu Haji Sagulung? Kita kumpul titiknya di SP Sagul, di SP Plaza. Ya itu berarti yang dari arah Siko, yang berarti dari arah Bengkong tidak ada. Karena kami punya Giko, kalau seandainya ada 7 orang, makanya kita share nomor Pak Sekretaris Panitia. Ada 7 orang kami japri, kami nyediakan juga Avanza. Gitu. Jadi istilahnya japri tabau. Itu. Jadi kalau bisa rami memang gitu acara gitu. Sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jadi yang dari Batu Haji Sagulung nggak usah takut. Ada transportasi tapi titik kumpulnya di SP. Jam berapa tuh? Itu jam 2. Oh, jam 2. Jam 2. Berarti boleh agi tahu Pak Ketua nomor sekretaris panitia bisa dihubungi gitu, dan titik kumpulnya Jambara Dima, silakan sampaikan. Kita buka telepon dulu. Berarti dari SP Bas disediakan. Oke, Dunsana Soro Minang TV, dengan begitu besarnya harapan panitia terhadap kesuksesan acara dengan ditunjukkan dengan kehadiran warga Batam asal Sawalunto, beliau panitia termasuk ketua umum juga menyiapkan transportasi bagi saudara-saudara kita yang memang sangat jauh dari lokasi acara yang ada di Golden Prawn itu sendiri. Nah, terutama berada di daerah Batu Haji dan Sagulung, insya Allah disiapkan 1 unit bus atau 2 unit bus kondisional. 3/4. 3/4 jenis 1 unit bus 3/4 yang disiapkan oleh panitia untuk mengangkut saudara-saudara yang orang Sawalunto yang berkeinginan hadir tapi belum mempunyai kendaraan itu sendiri. Nah, untuk itu ada nomor
yang bisa dihubungi oleh Dunsana Suara Minang TV yaitu wakil sekretaris ya. Sekretaris panitia. Sekretaris panitia, Bu, bacakan Bu. Hubungi Pak Amrizal dengan nomor 0852 6465 2877. Kita ulangi, hubungi Bapak Amrizal 08526 4652 877. Oke. Jam 2 sudah Jam 2 standby di SP Plaza. Iya. Oke. Dunsana Suara Minang TV, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang santai kita sehubungan dengan persiapan IKAS dalam rangka pengukuhan pengurus IKAS 2022-2027, tentu kita sebelum menutup acara kita memberikan ruang balik ke Ketua IKAS Pak Erison. Ada enggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV sehubungan dengan pelantikan atau pengukuhan tersebut di akhir acara kita gitu. Baik, harapan kita sebagai panitia dari acara pengukuhan, marilah sama-sama kita hadiri acara pengukuhan IKASKO sampai sukses seperti yang kita inginkan. Amin. Nah, tambahan mungkin Dunsana yang ingin dimanapun berada di Kota Batam, silahkan menghubungi nomor yang di AG tadi itu. Ya. 7 orang kami japui. Itulah komitmen kami ingin acaraku sukses. Wah, luar biasa. Itu, terima kasih. 7 orang saja dijapui. Iya. Bundo, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Oke, Budes. Anda terasa udah jam 9:10. Agak sedikit delay karena sekarang Isa mundur. Enggak, Isa itu mundur. Jadi kalau berangke itu azan gitu kan, tunggulah habis azan gitu. Jadi memang banyak gak ya gini? tadi malam juga mulainya jam sini ya kameramen ya. Ya, oke, baik penonton, apapun itu tetap Suara Minang TV itu akan tetap hadir di hati para penonton semua. Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya kami hadir tentu karena ada dukungan dari Dunsana pemirsa Suara Minang TV, baik dari platform fanpage maupun dari platform channel YouTube itu sendiri. Tentu kami berharap kepada seluruh pemirsa, silakan share sebanyak-banyaknya seluruh program-program yang telah kami siapkan setiap malamnya menjumpai pemirsa itu sendiri. Share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan jangan lupa bagi Dunsana yang baru-baru mendengar, ya Bu Desa, yang baru-baru mendengar, baik di fanpage maupun di channel YouTube, ikuti ataupun tanda lonceng, subscribe dan tanda lonceng yang ada di channel YouTube untuk bisa mengetahui kapan Bu Des itu bisa tampil di depan Dunsana Suara Minang TV, ya kan? Wah, yakin dan percaya banyak ya yang menunggu-nunggu Bu Des gue selalu tampil tempat. Itu kok senyum, iya kan? Iya, aja udah. Oke, baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, saatnya kami mohon pamit undur diri dan kami mohon maaf atas ada kata-kata yang tidak pada tempatnya dan komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf. Saya Desmanis dan Safril Yubar bersama tamu kehormatan kita tokoh Ketua Umum IKAS 2022-2027 Bapak Edison bersama Ibu Bundo Ketua Kanduang. Bundo Kanduang 2022-2027 Ibu Lia ya. Oke. Mohon pamit undur diri dan jangan lupa mari sama-sama kita hadiri pelantikan kepengurusan Ikatan Keluarga Kota Arang Sawalunto pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di Golden Prawn. Dan jangan lupa penonton 100 peserta pertama akan mendapatkan door prize. Itu tanpa diundi. Tanpa diundi ya, pastinya MC nomor 1 hadir nantinya. Kameramen juga hadir nomor 1 waktu itu. Oke, baik penonton, terima kasih atas segala perhatian. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.